Selama ini dunia percaya, ketika sebuah negara mematikan internet, masih ada satu senjata terakhir yang mustahil disentuh siapapun. Namanya Starlink, internet satelit milik Elon Musk, teknologi Amerika Serikat, yang digunakan di zona perang, wilayah bencana, bahkan dalam situasi revolusi. Di Iran, Starlink bukan sekadar internet. Ia menjadi alat Amerika untuk membuka arus informasi, digunakan oleh demonstran anti-pemerintah, bahkan disediakan secara gratis agar dunia tetap bisa melihat apa yang benar-benar terjadi di dalam Iran. Namun kini, semuanya berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran membuktikan satu fakta yang mengejutkan dunia. Starlink berhasil dilumpuhkan. Bukan hanya internet nasional yang mati, bukan sekadar pemblokiran sinyal biasa. Iran mengaktifkan teknologi militer tingkat tinggi yang membuat satelit Amerika ikut terganggu. Dampaknya langsung terasa. Elon Musk terkejut, Trump panik, dan Amerika Serikat justru mulai ragu untuk menyerang Iran. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Iran bisa mencapai level ini? Dan mengapa setelah Starlink jatuh, Amerika Serikat justru memilih mundur? Ketika pemerintah Iran memutus internet nasional, seharusnya dunia menjadi buta. Tidak ada video, tidak ada foto, tidak ada laporan dari dalam negeri. Namun justru di titik itulah Starlink masuk. Internet satelit milik Elon Musk ini menjadi senjata terakhir Amerika Serikat untuk tetap mendapatkan informasi dari Iran. Starlink dipakai para demonstran untuk berkomunikasi, mengirim video protes, dan membuka akses informasi bagi dunia luar. Bahkan layanan ini disediakan secara gratis, bukan semata karena bisnis, bukan pula murni alasan kemanusiaan, melainkan karena Starlink memiliki peran geopolitik yang sangat besar. Selama ini teknologi ini dianggap mustahil dimatikan. Ia tidak bergantung pada menara seluler, tidak melalui kabel optik, sinyalnya langsung dari langit. Di Ukraina, Starlink bertahan. Di zona bencana seperti Sumatera, Starlink menjadi solusi. Di wilayah konflik, Starlink selalu menjadi jalan keluar. Banyak pihak meyakini, selama Starlink masih hidup, kendali informasi tetap berada di tangan Amerika. Namun keyakinan itu hanya bertahan sampai Iran mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Momentum protes di Iran sedang memanas. Jumlah demonstran meningkat, skalanya membesar. Video kekerasan mulai mengalir ke luar negeri. Dan tepat di momen itu, internet Iran dimatikan total. Bukan sebentar, lebih dari 100 jam jaringan nasional dipadamkan. Data Netflix mencatat satu titik krusial pada 8 Januari pukul 00.30 waktu lokal. Dalam hitungan menit, konektivitas nasional Iran jatuh nyaris ke nol. Awalnya, koneksi hanya terasa melambat, paket loss sekitar 30%, pesan masih bisa dikirim, teks masih bisa dibuka. Namun dalam hitungan hari, gangguan melonjak hingga lebih dari 80%. Di kota-kota besar seperti Teheran, Starlink berubah dari lifeline menjadi jaringan yang hidup dan mati. Para analis menyebut fenomena ini dengan satu istilah, patchwork blackout. Lalu muncul pertanyaan kunci, bagaimana Iran bisa mematikan jaringan Starlink? Pertama, GPS jamming dan spoofing. Starlink membutuhkan sinyal GPS untuk menentukan posisi dan mengarahkan antenanya ke satelit LEO yang bergerak cepat. Iran membanjiri sinyal GPS yang lemah itu dengan noise berdaya tinggi. Akibatnya, terminal Starlink gagal mengunci posisi, arah menjadi salah, dan sinkronisasi hilang. Hasilnya, paket loss masif dan koneksi menjadi sangat tidak stabil. Kedua, direct RF jamming ke frekuensi Starlink. Iran menargetkan uplink dari terminal pengguna, titik terlemah Starlink. Ini adalah serangan cerdas dan asimetris. Bukan menghancurkan satelit, tetapi membungkam pengguna di darat. Ketiga, penggunaan mobile jamming units. Perangkat bergerak, diduga menggunakan truk militer, dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Itulah sebabnya satu wilayah bisa mati total, sementara wilayah lain masih bisa mengirim pesan singkat. Ini adalah jamming lokal yang terkoordinasi secara nasional. Banyak laporan menyebut teknologi ini mirip sistem Rusia seperti Krasukha 4 yang selama ini digunakan di Ukraina untuk menjatuhkan drone dan sinyal NATO. Dan untuk pertama kalinya, teknologi ini dipakai bukan di medan perang, melainkan untuk mematikan internet rakyat sendiri. Para pengamat internet internasional menyebut gangguan Starlink di Iran sebagai sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah blackout nasional. Inilah momen ketika dunia sadar Starlink tidak sepenuhnya kebal, dan Iran baru saja membuktikannya. Dampak lumpuhnya Starlink tidak berhenti di Iran. Gelombangnya langsung terasa hingga ke Washington. Elon Musk ternyata terkejut karena internet miliknya bisa diputus oleh pemerintah Iran. Sementara Donald Trump justru menaikkan tekanan verbal. Ia secara terbuka menyerukan rakyat Iran untuk terus turun ke jalan dan bahkan mengambil alih institusi negara. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan, "Help is on the way." Namun di balik layar, situasinya tidak sesederhana itu. Trump juga mengakui pemerintahannya masih menunggu dan mengamati perkembangan. Kepada wartawan ia berkata,
We are going to watch what the process is. Artinya jelas, ancaman keras di depan kamera, tetapi tidak ada perintah serangan nyata yang benar-benar keluar. Di titik inilah, arah kebijakan Amerika mulai terlihat, bukan maju, melainkan mundur secara taktis. Reuters melaporkan Amerika Serikat menarik sebagian personel militernya dari pangkalan-pangkalan utama di Timur Tengah. Salah satunya Al-Udeid Air Base di Qatar, markas depan Komando Pusat AS. Inggris bahkan melakukan langkah serupa, menarik sebagian personelnya dari basis yang sama. Di saat Amerika masih menimbang langkahnya, sekutu utamanya justru menutup pintu. Arab Saudi secara tegas menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran. Bahkan menurut laporan The Wall Street Journal, pejabat Saudi meyakinkan Iran bahwa mereka tidak akan terlibat dalam konflik bersenjata apapun. Bukan hanya Saudi, Qatar dan Oman juga meminta Washington menahan diri dan memperingatkan agar tidak menyerang pejabat atau otoritas Iran. Alasannya sederhana dan dingin. Minyak, ekonomi global, dan stabilitas kawasan. Serangan ke Iran berarti harga minyak melonjak, pasar global terguncang, dan dampaknya justru menghantam ekonomi Amerika sendiri. Dengan wilayah udara tertutup, jalur logistik terbatas, dan sekutu memilih menahan diri, Amerika Serikat benar-benar terkurung. Bukan hanya oleh Iran, tetapi oleh realitas geopolitik kawasan itu sendiri. Apa yang terjadi di Iran hari ini bukan sekadar soal demonstrasi. Bukan pula hanya tentang internet yang dimatikan. Ini adalah bentuk perang versi baru. Iran membuktikan satu hal penting di era modern. Sebuah negara tidak perlu menembakkan misil untuk membuat lawannya ragu. Cukup mematikan sinyal, cukup menguasai arus informasi. Starlink, teknologi yang selama ini dianggap tak tersentuh, ternyata bisa diganggu. Dan ketika alat digital Amerika kehilangan keunggulannya, dunia melihat reaksi yang tidak biasa. Trump keras dalam kata-kata, tetapi berhenti di tindakan. Pasukan ditarik, sekutu menutup wilayah udara, serangan pun tertahan. Ini bukan berarti konflik selesai, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa medan perang telah bergeser, dari langit dan darat ke spektrum data dan sinyal. Pertanyaannya sekarang, jika Starlink saja bisa dihadang, lalu apa lagi yang sebenarnya bisa dikendalikan dalam perang modern hari ini? Apa yang terjadi di Iran hari ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam wajah konflik global. Dunia perlahan menyadari bahwa kekuatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah misil atau armada tempur, tetapi dari siapa yang mampu mengendalikan sinyal, data, dan arus informasi. Ketika teknologi yang selama ini dianggap tak tersentuh mulai goyah, peta kekuatan dunia ikut bergeser. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling kuat secara militer, melainkan siapa yang paling siap menghadapi perang di era digital. Dan ketika sinyal bisa dipadamkan, siapa sebenarnya yang masih memegang kendali atas dunia modern? Tulis pendapatmu di kolom komentar.